Tabi pun, selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang perempuan kepala rumah tangga tunggal di Bandar Lampung tewas dibunuh kekasihnya. Seorang perampok yang menyasar perempuan pekerja seks komersial bermodus mengajak kencan diringkus. Di depan, di warung. Kali ini kami ajak Anda menikmati wisata ruangan ilusi 3 dimensi dari teknologi lampu LED di Bandar Lampung. Seorang perempuan kepala rumah tangga tunggal terbunuh di kamar mes karyawan di dalam kawasan Gudang Bulog, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung pada Senin malam. Korban bernama Siska, umur 30 tahun, tewas akibat diduga dianiaya pacarnya berinisial IW menggunakan senjata tajam. Korban menderita luka memar di wajah dan bekas sayatan senjata tajam di leher. Korban merupakan warga Panjang, Bandar Lampung, dan pembunuhan terjadi di kamar pacarnya. Pembunuhan diketahui oleh tetangga tersangka yang melihat tersangka keluar kamar terburu-buru dengan membawa sabit berlumuran darah. Setelah membunuh kekasihnya, tersangka langsung kabur. Menurut temannya, korban dan tersangka telah menjalin asmara sekitar selama 1 tahun. Namun terakhir ini keduanya sering terlihat cekcok mulut, namun tidak diketahui pemicunya. Ya emang dulu tuh sering sih, cuman nggak pernah sampai kayak gitu. Lukanya di mana deh? Lukanya di mana? Di leher. Di leher. Iya. Itu digunakan pakai apa sih? Boleh tahu ya? Pakai hari. Oh, pakai hari. Yang cek itu siapa ya namanya? Yang meninggal siapa namanya? Siska. Oh, Siska. Yang diduga pacarnya siapa? Iwan. Oh, Iwan. Emang mereka jalin hubungan ya? Iya. Dua-duanya emang buruh di sini apa gimana? Enggak, satunya ceweknya karyawan dulu. Kalau cowoknya ya emang karyawan. Emang kerja di sini. Tadi jam berapa ketemunya? Kejadiannya? Udah jam 5-an. Jam 5-an ya? Pembunuhan menggegerkan warga, namun mereka tidak bisa melihat dari dekat karena lokasi pembunuhan berada dalam kawasan terlarang untuk warga umum yang tidak memiliki izin masuk. Oleh polisi dan tim medis puskesmas, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum. Babila Sto melaporkan dari Bandar Lampung. Pembunuhan perempuan bernama Siska Maharani di kamar mes pekerja di kawasan Gudang Bulog, Bandar Lampung terungkap. Selasa siang, tersangka berhasil ditangkap tanpa melawan. Tersangka bernama Ridwan alias Iwan, umur 39 tahun, warga Kabupaten Mesuji. Tersangka dan korban sama-sama berstatus sebagai kepala rumah tangga tunggal. Keduanya berpacaran sejak 1 tahun lalu. Tersangka merupakan buruh panggul di Gudang Bulog dan sehari-hari tinggal di kamar mes tempat kerjanya. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pembunuhan direncanakan oleh tersangka yang dipicu cemburu buta. Tersangka awalnya menjemput korban untuk dibawa ke kamarnya dan kemudian mereka terlibat cekcok mulut. Dalam keributan itu, korban tewas akibat dianiaya tersangka menggunakan senjata tajam. Terjadi cekcok mulut, ribut karena pelaku menduga korban berselingkuh atau memiliki pacar yang lain. Dalam kondisi panas karena cekcok dan ribut tadi, sehingga kemudian tersangka mengambil 1 buah celurit itu, dan pada awalnya korban berusaha untuk melawan dan merebut celurit dari tangan pelaku. Kemudian ada luka pada jari-jari tangan korban
Kemudian tiba-tiba tersangka langsung menjambak rambut korban dan kemudian menggorok leher dari korban. Pembunuhan terhadap korban terjadi pada Senin malam. Korban tewas akibat menderita luka sayatan senjata tajam di tangan dan leher. Dalam kasus tersebut, polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pembunuhan berencana, ancamannya dipenjara seumur hidup atau hukuman mati. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Yang benar nggak kayak orang syuting ya, kayak itu motor siapa? Motor bapakmu, motor kamu? Seorang perampok perempuan pekerja seks komersial atau PSK diringkus di rumahnya di Desa Sidoarjo, Pringsewu pada Selasa dini hari. Tersangka bernama Agus Cahya ditangkap tidak melawan dan mengakui perbuatannya. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita ponsel korban dan pakaian tersangka yang dipakainya saat merampok korban. Korban warga Bandar Lampung. Tersangka dan korban saling mengenal melalui aplikasi kencan. Keduanya kemudian membuat janji berkencan di sebuah hotel di Pringsewu. Namun rupanya itu adalah tipu belaka dari tersangka. Setibanya korban menemui tersangka, korban malah dibawa ke perkebunan. Di tempat itulah, korban diancam dengan senjata tajam yang telah dibawa tersangka dan tersangka merampas ponsel korban. Perampokan terungkap oleh warga yang mendengar teriakan korban yang meminta tolong. Itu aku bawa dia semak-semak, aku ngomongnya Balong Kuring. Awalnya kamu janji dengan dia mau main di Balong Kuring. Tapi berjalannya ini nggak jadi, kamu bawalah dia ke semak-semak kan. Kemudian di situ Main lah Pak sama dia. sempat kamu ancam kan? Iya. Nah, kamu ancam pakai pisau. Iya, karena dia masih ngelawan, HP-nya itu belum matiin. Nah, Aku ancam lah, itu selesai dimatiin, ngobrol sebentar, habis itu dia pasrah, diem, ya dia buka baju. nah, Main lah kita. 2 kali. Ya, 2 kali di situ. ya. Tapi nggak kamu bayar kan kalau main di situ? Enggak Pak. Nggak kamu bayar kan? Ya. Terus itu baru datang teman-temannya Ya. yang tolong. Sementara kalau dari modus operandi seorang diri, dia memang sengaja memesan melalui aplikasi. Setelah itu mengiming-imingi sejumlah uang. Begitu disepakati, pelaku mengajak korban untuk melakukan kencan dan berhubungan. Kemudian apakah dalam melaksanakan aksinya ini dengan menggunakan senjata tajam atau apa? Pada saat TKP terakhir, kejadian terakhir berupa ancaman, yaitu dengan senjata tajam ditempelkan kepada leher korban sehingga korban tidak berdaya dan melakukan semua keinginan pelaku. Dari hasil pemeriksaan polisi mengungkap, rupanya perampokan terhadap PSK dengan modus serupa telah dilakukan tersangka sebanyak 3 kali. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Pringsewu. Pencurian sepeda motor yang pelakunya membawa senjata api berhasil digagalkan oleh korban. Kejadian tersebut menimpa korban warga Desa Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang pada Selasa siang. Pelaku 2 orang. Pencurian sepeda motor yang diparkir di dalam dapur terpergok oleh ibu korban yang langsung berteriak maling. Korban yang sedang berada di ruang tamu langsung berusaha mengejar pelaku setelah mendengar teriakan ibunya. Dia mundur. Mundur ke sana. Terus sampai yang pertama kali ngeliat. Istriku. Satu pelaku yang membawa motor korban sempat berhasil ditangkap. Pelaku akhirnya bisa lepas setelah seorang pelaku lagi menodong korban menggunakan benda mirip senjata api. Nah, ibu saya itu memanggil-manggil motornya kan. Nah, saya langsung di dalam sini dengar. Saya ngintip dari jendela. Oh, ternyata motor saya diambil, dibawa loh Pak, di atas. Langsung spontan saya buka pintu, saya tarik motornya, lari ke sana. Nah, motornya kena, orangnya ke sana lari. Saya agak berkelahi lah di situ. Kena satu, tapi yang satunya yang pakai motor itu pakai pistol, nodong saya.
terus nodong bapak saya. Ya udahlah, akhirnya saya dilepasin karena refleks takut sih. Nah, habis itu Motor korban selamat dari pencurian. Polisi yang menerima laporan dari warga langsung mendatangi rumah korban untuk melakukan penyelidikan. Ciri-ciri para pelaku telah dikantongi polisi dan masih dalam pengejaran oleh tim Reskrim Polsek Banjar Agung. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.